Angin malam dari arah timur bertiup pelan, membawa bau tanah basah bercampur asap pembakaran jerami. Di kejauhan, suara jangkrik terdengar saling bersahutan, seolah mereka tahu sesuatu akan datang malam itu. Langit pekat tanpa bintang, hanya bulan sabit menggantung miring di antara kabut tipis. Di tepi sungai yang dangkal, seorang perempuan tua duduk bersila di atas batu besar. Rambutnya putih panjang menutupi sebagian wajah, dan tangan keriputnya memegang kendi tanah liat berisi air yang memantulkan cahaya api kecil di depannya. Di sekelilingnya ada sesajen, bunga 7 rupa dan sepotong kain kafan yang terlihat masih basah. Perempuan itu berbisik pelan, suaranya berat dan serak. "Wengi iki, tutu wektu sing apik. Angin wetan wis ngomong, lemah iki wis ora tenang maneh." Tiba-tiba dari arah sungai muncul riak kecil, lalu buih marah mengapung di permukaan air. Perempuan itu berhenti berdoa, matanya menatap air yang beriak. Ia lalu tersenyum kecil, bibirnya bergetar seperti menahan tangis, dan berucap, "Wis wayahe." Lalu angin berhenti, semua suara lenyap, bahkan jangkrik pun tak bersuara. Potongan adegan itu berakhir seperti potongan mimpi buruk. Beberapa hari kemudian, di jalanan sempit menuju sebuah desa terpencil bernama Gentasari, sebuah mobil SUV melaju pelan menembus kabut. Di dalamnya ada 4 orang muda, Raka, Sinta, Anton, dan Wulan. Mereka datang dari kota dengan niat membuka proyek baru, rencana pembangunan resort spiritual di tanah peninggalan keluarga Raka. Raka duduk di kursi pengemudi, matanya fokus ke jalan berkelok di depan. Ia berusia sekitar 28 tahun. Wajahnya tegas, tapi ada bekas lelah di matanya. Di sebelahnya Sinta, pacarnya, seorang jurnalis dokumenter yang selalu penasaran dengan hal-hal mistis. Anton di kursi belakang, sibuk memotret dengan ponselnya. Sementara Wulan menatap keluar jendela, wajahnya terlihat tegang. "Rak, kamu yakin tempatnya masih bisa diakses mobil?" tanya Sinta sambil membuka peta digital di ponselnya. Raka mengangguk. "Bisa kok. Dulu waktu kecil aku sering diajak ibu ke sana. Cuma ya dulu suasananya beda, sekarang katanya udah sepi banget." Anton menimpali sambil tertawa kecil. "Sepi gimana? Kayak kampung mati gitu?" Raka tidak menjawab, ia hanya menatap jalan yang mulai tertutup pohon bambu di kanan kiri. Mobil terus melaju pelan, jalanan tanah berdebu, sesekali roda tergelincir di lumpur sisa hujan. Dari balik pepohonan, tampak gerbang kuat tua dengan papan bertuliskan huruf yang nyaris pudar, Desa Gentasari. Begitu mereka melewati gerbang itu, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih berat, dan bau dupa samar tercium dari arah pemakaman desa di kejauhan. Sinta menarik napas panjang. "Kayaknya kita nyampe." Mobil berhenti di halaman rumah tua yang tampak kosong. Atapnya penuh lumut, dindingnya retak, tapi di beranda ada kursi bambu dan segelas air yang masih berembun, seolah seseorang baru saja duduk di sana. Dari dalam rumah keluar seorang lelaki tua bersarung. Rambutnya putih kurus, tapi sorot matanya tajam. Ia berdiri lama di depan pintu, menatap ke arah mereka tanpa bicara. Raka turun dari mobil dan menghampiri. "Pak Wiryo." Lelaki itu mengangguk perlahan. "Kowe Raka toh, anak buli nih." Raka menyenyum kecil. "Iya Pak, saya mau minta izin mulai proyek di tanah peninggalan ibu. Katanya tanah itu masih milik keluarga." Pak Wiryo mengangguk pelan tapi ekspresinya tidak berubah. "Masih nak. Tapi aku harus bilang, tanah itu bukan tanah sembarangan. Sudah lama dibiarkan tidur. Leluhurmu dulu yang nutup tempat itu, bukan karena nggak bisa dipakai, tapi karena ada janji yang belum ditepati." Raka agak bingung. "Janji?" Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya melirik ke arah hutan di sisi timur desa. "Besok aja kita ngomong lagi. Malam ini jangan keluyuran ke sana. Kalau dengar suara orang nembang atau gamelan dari arah timur, jangan nyari sumbernya, pura-pura aja nggak dengar." Anton tertawa kecil. "Waduh Pak, ngagetin aja. Masa di desa kayak gini masih ada gamelan tengah malam?" Pak Wiryo menatapnya dingin. "Anak muda, di sini yang bunyi bukan manusia." Malam pun tiba. Mereka menginap di rumah peninggalan keluarga Raka, rumah joglo besar yang sudah lama kosong. Saat lilin dinyalakan, cahaya temara menari di dinding kayu. Sinta menyiapkan kamera dokumenternya, sementara Wulan duduk di sudut menatap keluar jendela. "Rak," kata Wulan lirih, "aku ngerasa aneh deh dari tadi. Dari kita masuk desa, aku kayak dengar suara orang nangis jauh banget, tapi samar, kayak dari balik tanah." Raka menoleh pelan. "Kamu kecapean mungkin, udara di sini memang beda."
Namun malam semakin larut, dan rasa penang itu berubah perlahan menjadi kegelisahan. Suara gamelan samar benar-benar terdengar dari arah timur. Suara kendang dan gong, pelan tapi ritmenya tidak manusiawi, seperti dimainkan di dalam tanah. Anton keluar ke beranda sambil membawa rokok. "Kayak ada acara di sana ya," katanya santai. Tapi Sinta mematikan kameranya cepat. "Tadi Pak Wiryo bilang jangan nyari sumbernya." Anton tertawa. "Ah, masa iya kita takut cerita rakyat?" Ia menyalakan rokok dan menatap hutan yang gelap gulita. Asap rokornya naik pelan, lalu tiba-tiba angin berhenti. Api di lilin padam seketika. Dari dalam rumah terdengar seperti sesuatu diseret di lantai kayu. Srek, srek, srek. Wulan berdiri mendadak, matanya membesar. "Rek, itu dari dapur." Raka berjalan pelan ke arah dapur, langkahnya hati-hati. Ketika pintu kayu didorong, terlihat kendi orange tua jatuh dari rak, pecah di lantai. Tapi anehnya, dari dalam pecahan kendi itu keluar air bercampur darah. Sinta menjerit kecil, tapi Raka buru-buru menutup mulutnya. "Diam," katanya tegas. Tapi dalam keheningan itu, dari belakang rumah terdengar suara nyanyian perempuan. Pelan, tapi jelas, lagu Jawa kuno yang tak dimengerti. Wulan gemetar. "Rak, suaranya deket banget." Mereka semua berdiri membeku, hanya saling menatap dalam remang cahaya lilin yang menyala lagi sendiri. Anton menatap ke arah jendela, dan sesaat ia melihat bayangan seseorang lewat di luar, membawa obor menyala biru. Tapi bayangan itu tak memiliki kepala. Anton jatuh terduduk. Aku lihat sesuatu." Raka berlari keluar, tapi halaman kosong, tak ada siapapun. Hanya daun-daun bambu bergoyang pelan, dan suara gamelan makin keras. Pak Wiryo datang dengan lampu minyak, wajahnya pucat. "Kalian dengar toh?" katanya dengan suara gemetar. "Itu tandanya penutupnya udah retak. Batu itu jangan pernah kalian sentuh." Raka menatap bingung. "Batu apa?" "Batu penutup makam Angkara, leluhur kalian yang dulu dikutuk. Kalau batu itu terganggu, yang tidur bakal bangun lagi." Wulan perlahan menatap ke arah hutan timur, matanya sayu tapi tubuhnya gemetar. Aku mimpi tentang batu itu, Pak. Batu besar dengan wajah manusia, nangis darah. Aku pikir cuma bunga tidur." Pak Wiryo menatapnya lama. "Mimpi itu bukan mimpi, itu peringatan. Leluhurmu lagi marah, Nak." Malam itu mereka tak bisa tidur. Hujan turun pelan, petir menyambar sesekali, dan setiap kali petir menyala, bayangan di luar jendela terlihat makin banyak. Seperti orang-orang berdiri menatap dari jauh, diam, tak bergerak. Menjelang subuh, Wulan mendadak bangun dari tidurnya. Tubuhnya berkeringat, napasnya berat. Ia berjalan keluar rumah tanpa sadar, melangkah ke arah hutan timur. Di tangannya ia menggenggam bunga melati yang entah dari mana datangnya. Sinta yang terbangun karena bunyi pintu langsung mengejar. "Wulan, kamu ngapain keluar?" Wulan menoleh pelan, tapi ketika Sinta menyorot wajahnya dengan senter, Sinta membeku. Wajah Wulan tampak berbeda, matanya hitam pekat, bibirnya tersenyum, tapi bukan dirinya sendiri. Suara perempuan tua dari kejauhan terdengar lirih, seperti dari arah sungai. "Wiswayae." Angin berhembus keras, daun-daun berputar, dan dari tanah di depan Wulan muncul retakan kecil. Dari dalamnya keluar air bercampur darah. Sinta menjerit dan menarik Wulan kembali ke rumah. Tapi dari kejauhan suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras dari sebelumnya, disertai suara laki-laki tertawa panjang, suara yang tak mungkin milik manusia. Pak Wiryo datang dengan lampu minyak dan kendi. Ia menabur air di tanah sambil komat kamit membaca mantra. "Kamu udah bangunkan dia, Nak. Angkara wis tangi, lemah iki wis ora bisa meneng maneh." Sinta menatap Pak Wiryo ketakutan. "Maksudnya bangunkan siapa, Pak?" Pak Wiryo memandang ke arah hutan timur yang mulai diterpa sinar merah dari langit. Yang marah bukan manusia, tapi darah yang pernah dikhianati. Dan dia udah nunggu selama 100 tahun. Raka hanya berdiri diam. Di telinganya gamelan itu berubah menjadi jeritan, lalu menjadi bisikan. Bisikan yang memanggil namanya pelan, lembut tapi dingin. "Raka." Ia menoleh ke arah hutan. Di antara kabut, sesosok bayangan berdiri tegak, membawa obor menyala biru. Perlahan, sosok itu menatap ke arahnya, dan dari kejauhan terdengar suara perempuan tua berbisik lagi. "Angkara murka, wis tangi." Pagi datang tanpa suara ayam berkokok. Kabut tebal menyelimuti desa Gentasari sampai matahari pun enggan muncul. Tanah basah berbau aneh, seperti besi berkarat bercampur darah. Di halaman rumah tempat Raka dan teman-temannya menginap,
Dedaunan kering menempel di dinding seperti dilem angin malam. Anton duduk di tangga beranda, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tak banyak bicara sejak kejadian semalam. Di genggamannya ada kalung kecil yang ia temukan di dekat sumur. Kalung perak dengan bandul berbentuk segitiga yang berukir tulisan Jawa kuno. "Pagi, Wulan masih tidur?" tanya Raka sambil menuang air ke gelas. Sinta menjeleng. "Enggak, dia bangun tadi subuh. Terus tiba-tiba diem di depan cermin. Aku panggil-panggil, tapi nggak nyahut. Pas aku deketin, matanya kayak kosong." Raka menarik napas panjang. "Kita harus ke Pak Wiryo lagi. Aku mau tahu apa maksud semua ini." Mereka berjalan menuju rumah Pak Wiryo yang terletak di pinggir desa. Di sepanjang jalan, warga terlihat diam. Beberapa menutup jendela saat mereka lewat. Anak-anak yang biasanya bermain di jalan tak ada satupun. Seolah seluruh desa sedang menyembunyikan sesuatu. Rumah Pak Wiryo tampak lebih tua dari yang lain. Dinding kayunya menghitam, dan di depan rumah tergantung seikat daun kelor kering. Raka mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Ia membuka perlahan, dan di dalam, aroma dupa langsung menusuk hidung. Di tengah ruangan, Pak Wiryo duduk bersila di depan tungku kecil. Matanya terpejam. "Pak," panggil Raka pelan. Pak Wiryo membuka mata, menatap mereka lama, seolah sudah tahu mereka akan datang. "Aku wis ngerti. Kalian udah sentuh batas yang gak boleh disentuh. Tapi mungkin memang waktunya rahasia ini terbuka lagi." Sinta maju satu langkah. "Apa sebenarnya yang terjadi di sini, Pak? Siapa Ki Angkara itu?" Pak Wiryo menatap mereka bergantian, lalu mulai bicara dengan suara berat, seperti menahan sesuatu yang lama dipendam. "Dulu, sebelum desa ini ada, tanah Gentasari bukan tempat tinggal manusia. Di sini cuma ada hutan, sungai, dan satu padepokan kuno milik seorang dukun sakti bernama Ki Angkara. Dia dikenal sebagai penjaga keseimbangan alam, tapi kesaktiannya membuat banyak orang takut. Waktu penjajahan datang, tentara asing mencoba memaksa dia mencari harta di bawah tanah desa ini. Tapi Ki Angkara menolak, karena katanya di bawah tanah Gentasari ada urat bumi, tempat bersemayam roh-roh leluhur. Orang-orang itu nggak percaya. Mereka membakar padepokannya dan membunuh semua muridnya." Pak Wiryo berhenti sebentar, menatap lantai, lalu melanjutkan. "Sebelum mati, Ki Angkara bersumpah, barang siapa berani menginjak tanah tempat darahnya jatuh, maka darah mereka akan dipanggil kembali untuk dibayar. Setelah itu, desa ini dibangun di atas tanah itu. Orang-orang dulu percaya kalau tiap 100 tahun, roh Ki Angkara bakal bangun dan mencari keturunan dari mereka yang dulu mengkhianatinya." Sinta menelan ludah. "Terus keluarga Raka?" Pak Wiryo mengangguk pelan. "Ibumu Raka, Bu Rini, dia cucu dari kepala desa pertama yang waktu itu ikut menutup padepokan Ki Angkara. Leluhurmu bagian dari orang yang mengubur Ki Angkara hidup-hidup supaya kutukannya terkunci. Batu besar yang kalian lihat di hutan timur itu bukan sekedar batu, itu segel, penutup antara dunia kita dan dunia dia." Raka menatap keluar jendela, kabut masih menari di luar. "Jadi kalau segelnya rusak?" Pak Wiryo menatapnya tajam. "Murka bakal keluar, dan kalau sudah keluar, gak akan berhenti sampai darah pertama dibayar lunas." Anton tiba-tiba memotong dengan suara gemetar. "Pak, semalam aku nemu ini." Ia menyerahkan kalung segitiga itu. Pak Wiryo melihatnya, wajahnya langsung pucat puci. "Kamu nemu di mana?" "Dekat sumur belakang rumah." Pak Wiryo menatap lantai dengan mata kosong. "Itu kalung murid terakhir Ki Angkara. Namanya Nyi Rawit. Dulu dia nggak ikut dibunuh, tapi hilang begitu saja. Orang-orang bilang dia masih hidup, dan dialah yang menjaga segel itu sampai mati. Kalau kalungnya muncul, berarti penjaganya udah nggak ada." Keheningan turun tiba-tiba. Hanya suara tikar anyaman berderik tertiup angin. Sinta menggenggam tangan Raka, dingin dan gemetar. "Pak, kalau begitu apa yang harus kita lakuin sekarang?" Pak Wiryo berdiri, mengambil kendi kanah dari rak kayu. "Malam nanti kita ke hutan. Aku harus pastikan segelnya masih di tempatnya. Kalau udah rusak, semua yang ada di sini bakal jadi tumbal." Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit merah keunguan dan suara burung gagak terdengar dari arah timur. Mereka bertiga mengikuti Pak Wiryo ke dalam hutan bambu dengan membawa obor. Tanah di bawah kaki terasa lembek, licin oleh lumut. Semakin jauh mereka melangkah, semakin berat udara di sekitar. Sinta memegang kamera kecil, merekam langkah mereka, meski tangannya bergetar hebat. "Rak, aku takut." Raka menatapnya. "Pegang tanganku, kita nggak akan lama."
Beberapa menit berjalan, mereka sampai di tanah lapang yang dipenuhi batu-batu hitam kecil seperti arang. Di tengahnya berdiri batu besar yang sudah tumbuhi lumut tebal. Pak Wiryo meletakkan kendi di tanah, menyalakan dupa lalu berdoa. Sing ono ing jero turuno maneh, ojo tangi sadurunge wektu. Tapi saat ia menyiram air kendi ke batu itu, sesuatu terjadi. Batu bergetar pelan, dan dari celah kecil di bawahnya keluar asap hitam yang berputar seperti kabut panas. Bau daging busuk langsung memenuhi udara. Anton mundur ketakutan. "Pak, itu apa?" Pak Wiryo berusaha menahan asap itu dengan mantra, tapi angin tiba-tiba bertiup keras dari segala arah, meniup obor mereka. Kegelapan menelan segalanya. Dalam kegelapan itu, terdengar suara tawa berat dan dalam, seperti dari perut bumi. "Siapa yang berani ganggu lemahku?" Sinta menjatuhkan kameranya. Dari layar yang masih menyala tampak bayangan besar bergerak di belakang mereka, tinggi, tak berbentuk jelas. Suara gamelan kembali terdengar, pelan tapi makin cepat, seperti dari bawah tanah. Pak Wiryo berteriak, "Lari!" Mereka semua berlari tanpa arah, menembus hutan gelap. Daun-daun bambu menampar wajah, ranting-ranting mencakar kulit. Sinta terjatuh, lututnya berdarah. Ketika Raka menoleh untuk menolongnya, ia melihat sekilas, di balik kabut, sosok laki-laki berpakaian jubah hitam berdiri di atas batu besar. Tubuhnya tinggi, matanya merah, dan tangan kanannya menggenggam tongkat dari tulang. Raka menarik Sinta dan berlari lagi. Mereka akhirnya sampai di epi sungai, napas tersengal-sengal. Tapi di balik pepohonan, suara tawa itu masih terdengar, makin dekat, makin jelas. Sinta menatap air sungai yang berirak. "Rak, airnya merah." Raka melihat ke bawah. Benar, air sungai berubah seperti darah segar. Lalu di tengah arus, perlahan muncul sesuatu. Kepala manusia, tapi bukan kepala utuh. Wajahnya hancur, matanya melotot, dan di dahinya terukir simbol segitiga seperti di kalung Anton. Anton menjerit dan membuang kalung itu ke sungai. Tapi begitu kalung itu menyentuh air, kepala itu mendadak membuka mulut dan mengeluarkan suara seperti bisikan ribuan orang. "Wiswayahe." Tanah di tepi sungai retak, air memancar ke atas seperti ledakan kecil. Raka berusaha menarik Sinta mundur, tapi Wulan muncul tiba-tiba dari arah lain. Wajahnya penuh tanah, matanya hitam seluruhnya. Ia menatap mereka dan menyenyum. "Kowe wis tangi, guru," katanya dengan suara bukan miliknya. Semua membeku. Pak Wiryo memejamkan mata, wajahnya pasrah. "Duh Gusti, penjaga wis kesurupan." Wulan berjalan pelan ke arah sungai, tangannya terentang. Dari langit turun kabut merah yang berputar di atas kepalanya. Angin berdesir membawa suara tangisan dan gamelan sekaligus. Di kejauhan, pohon-pohon tumbang satu persatu. Raka berlari mendekat, mencoba menghentikan Wulan. Tapi sebelum ia sampai, tubuh Wulan mendadak terangkat ke udara. Matanya menatap kosong ke langit. Dari mulutnya keluar asap hitam, membentuk wajah laki-laki dengan rambut panjang terbakar. Suaranya berat dan menggema. "Sing nyekel uripku, saiki kudu bali." Petir menyambar, tanah bergetar. Pak Wiryo jatuh tersungkur, menutup telinga. Anton pingsan di tempat. Sinta berteriak memanggil nama Raka, tapi suaranya tenggelam dalam suara gamelan dan angin ribut. Saat semua meredah, Wulan sudah tak ada. Hanya tanah terbuka selebar 1 meter di tepi sungai, seperti bekas liang kubur yang baru digali. Di dalamnya, air darah berputar membentuk pusaran kecil. Pak Wiryo berdiri lemah, menatap Raka dan Sinta dengan mata merah. Murka wis tangi, dan yang pertama bakal ditalik adalah darah keluarga. "Raka, kamu keturunannya, kamu yang dia cari." Raka tak bisa bicara. Di dadanya, ia merasakan sesuatu berdenyut pelan, hangat seperti bara. Ia melihat ke air sungai, dan di permukaannya muncul bayangan wajahnya sendiri. Tapi wajah itu tersenyum jahat dengan mata menyala merah. Malam itu, desa Gentasari tak tidur lagi. Gamelan terus berbunyi entah dari mana, dan anjing-anjing desa melaung sepanjang malam. Sinta menulis di jurnal dokumenter sebelum tidur, dengan tangan bergetar. "Kami datang untuk membuka proyek wisata, tapi yang kami buka adalah gerbang neraka di bawah desa ini. Sesuatu telah bangkit, dan namanya Angkara Murka." Dari jendela, angin berembus membawa bisikan halus, suara perempuan tua yang sama seperti malam pertama. "Wiswayahe, Murka, ora bakal meneng maneh." Malam itu, desa Gentasari seperti menahan napas. Tak ada jangkrik, tak ada suara burung malam, tak ada angin yang berani berhembus. Hanya kabut tebal berwarna keperakan yang menggantung di antara pepohonan. Rumah-rumah tertutup rapat, tapi di balik setiap jendela ada mata yang waspada, menunggu sesuatu yang mereka sendiri tak berani sebut namanya. Di tengah sunyi itu, suara gamelan kembali terdengar. Pelan,
berulang, tapi kali ini lebih jernih. Suara saron, kendang, dan gong yang menabuh irama kematian. Raka duduk di lantai rumah tua peninggalan ibunya, wajahnya pucat. Di depan perapian kecil, Sinta mencoba mengobati luka di kaki Anton yang mulai membiru. Anton masih setengah sadar sejak kejadian di sungai semalam. Pak Wiryo duduk di pojok, membaca doa dengan suara bergetar, sementara Wulan belum juga ditemukan. "Pap," suara Raka pelan. "Apa yang sebenarnya terjadi sama aku? Kenapa Ki Angkara yari aku?" Pak Wiryo menatapnya lama. "Karena darahmu, darah yang dulu nutup dia di tanah. Leluhurmu pikir bisa ngurung murka dengan batu, tapi mereka nggak ngerti. Darah cuma bisa dikunci dengan darah. Dan kamu, Raka, keturunan terakhir dari garis yang dulu ngurung dia hidup-hidup. Sekarang, waktunya lunas." Sinta menggenggam tangan Raka. "Jadi, dia mau ngebunuh kamu?" "Bukan cuma ngebunuh," jawab Pak Wiryo pelan, "tapi ngambil. Jiwa yang dicuri nggak mati, cuma diganti. Makanya tiap 100 tahun ada satu orang dari keluargamu yang hilang tanpa jejak." Raka menatap lantai kayu di bawah kakinya. Di antara celah papan, terlihat tanah lembab yang seolah berdenyut pelan seperti nadi. Ia menarik napas dalam-dalam, tapi udara malam itu terasa berat, seperti menelan kabut. Tiba-tiba, suara ketukan datang dari luar. Tok, tok, tok. Pelan tapi ritmis, seperti seseorang mengetuk pintu dengan kuku panjang. Anton yang setengah sadar menggigil. "Jangan dibuka, jangan." Raka berdiri, melangkah pelan ke arah pintu. Suara ketukan berhenti, tapi kemudian terdengar suara perempuan dari luar, lembut tapi dingin. "Raka, bukain pintunya. Aku Wulan." Sinta langsung berdiri. "Gak mungkin, Wulan hilang di hutan. Itu bukan dia, Rak." Tapi suara di luar makin keras. Suaranya berubah-ubah, kadang seperti Wulan, kadang seperti suara ibunya. "Raka, ibu kangen, buka anak." Pak Wiryo berdiri cepat, mengambil kendi dari rak dan menyiram pintu dengan air. Air itu mendesis seperti kena api, bau belerang memenuhi udara. "Itu bukan manusia," katanya tegas. "Dia lagi nyari celah masuk, jangan dengerin." Namun dari luar jendela, tiba-tiba muncul bayangan. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di balik kaca, tubuhnya penuh lumpur, matanya kosong. Ia menatap langsung ke arah Raka. Perlahan ia tersenyum, tapi di bawah rambutnya, kulit wajahnya seperti meleleh, memperlihatkan daging yang membusuk. Sinta menjerit dan memeluk Raka, tapi Raka terpaku. Di telinganya terdengar bisikan lembut, suara ibunya yang dulu sering menina bobokan dia waktu kecil. "Raka, anakku, pulanglah. Lemah iki nunggu awakmu." Raka menutup telinganya, jatuh berlutut. Di dalam kepalanya, suara itu bergema makin keras, bercampur dengan gamelan, tangisan, dan jeritan orang-orang yang terbakar. Ia menjerit, tapi suara jeritannya tersendawa oleh bunyi gong besar yang entah dari mana asalnya. Semua lampu padam, gelap total. Dalam kegelapan, Sinta meraba mencari Raka, tapi tangannya justru menyentuh sesuatu yang hangat dan licin. Saat petir menyambar, kilatan cahaya memperlihatkan dinding rumah kini penuh coretan simbol kuno, tulisan Jawa yang berputar seperti hidup. Di tengah ruangan, Raka berdiri dengan mata terpejam, tubuhnya kaku. "Raka!" teriak Sinta. Raka membuka mata. Bola matanya kini berwarna hitam pekat. Suaranya berat dan bergema. "Aku wis bali, saiki kabeh kudu lunas." Pak Wiryo berlari menaburkan garam di lantai dan membaca doa, tapi tubuh Raka bergerak sendiri. Ia meraih kendi yang berisi air suci dan melemparkannya hingga pecah. Airnya berubah menjadi asap hitam yang berputar mengelilingi mereka. Dari asap itu, perlahan muncul wajah Ki Angkara. Mata merah, kulitnya retak seperti tanah kering, dan mulutnya tersenyum lebar memperlihatkan gigi hitam panjang. "100 tahun aku ngenteni, saiki kabeh sing duwe doso bakal tak telan." Pak Wiryo berusaha melawan dengan bacaan doa, tapi suara Ki Angkara terlalu kuat. Sinta menutupi telinganya, sementara Anton berlari keluar. Tapi begitu pintu dibuka, di luar rumah bukan lagi halaman desa. Yang mereka lihat adalah padang luas dengan tanah hitam berasap, langit merah darah, dan puluhan bayangan manusia berjalan tanpa kepala. Anton menjerit dan mundur, tapi pintu menutup sendiri, membuatnya terlempar ke lantai. Dari sela-sela papan, tangan-tangan pucat keluar, meraih kakinya, menarik perlahan. Ia berteriak minta tolong, tapi suara jeritannya tersendawa tanah. Dalam hitungan detik, tubuhnya lenyap, hanya meninggalkan jejak darah di lantai.
Sinta menangis histeris. "Raka, sadarlah, kamu bukan dia." Raka menatapnya, tapi dalam sorot matanya ada dua bayangan. Satu dirinya sendiri, satu lagi wajah Ki Angkara. Ia berusaha melawan, tangannya gemetar. "Sinta, lari." Tapi Sinta tidak bisa. Di luar jendela, puluhan bayangan berjalan mengelilingi rumah, membawa obor biru. Mereka menari perlahan, seperti dalam upacara pemanggilan. Suara gamelan makin cepat, makin keras, sampai lantai rumah bergetar. Pak Wiryo menatap ke langit-langit, berteriak, "Duh Gusti, tolong!" Tapi sebelum sempat menyelesaikan doanya, tubuhnya terpental ke dinding dan membentur keras. Darah mengucur dari mulutnya, tapi ia masih sempat berbisik, "Tutup segel itu, Raka, sebelum murka nutupi langit." Raka menatap tubuh tua itu, lalu menatap ke arah hutan timur yang tampak berkilat merah dari jendela. Ia tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan sisa kesadarannya, ia menggenggam tangan Sinta. "Ikut aku, kita harus ke batu itu lagi." Mereka berlari menembus malam. Hujan turun tiba-tiba, tapi bukan hujan biasa. Air yang turun berwarna hitam dan berbau besi. Langit berputar seperti pusaran besar, sesekali memunculkan wajah Ki Angkara di antara awan. Begitu sampai di tanah lapang tempat batu segel itu berdiri, pemandangan yang mereka lihat membuat dada terasa sesak. Batu besar itu kini terbuka di tengah, seperti retak karena meledak dari dalam. Dari celahnya keluar asap merah bercampur darah. Di sekelilingnya, puluhan arwah menari dalam lingkaran. Wajah mereka hancur, tapi matanya bersinar. Sinta gemetar. "Rak, ini neraka." Raka menatap batu itu. Bukan, ini tempat dia dikurung. Ia maju mendekat, meskipun Sinta mencoba menahannya. Dari dalam asap, suara Ki Angkara bergema. "Kowe pikir iso nutup aku maneh? Kowe darah pengkhianat. Aku sing maringi urip bumi iki. Saiki aku sing bakal maringi pati." Tanah di bawah kaki Raka bergetar. Dari celah batu, keluar tangan besar berwarna hitam bara, menarik dirinya ke dalam. Raka berteriak, berusaha menahan, tapi kekuatannya tak cukup. Sinta memeluk Raka dari belakang, berusaha menarik, tapi justru keduanya terseret bersama ke dalam asap merah. Dalam kegelapan itu, Raka melihat dunia lain, dunia tanpa cahaya. Suara-suara orang menangis, menjerit, berdoa, semuanya tercampur jadi satu. Di tengahnya berdiri Ki Angkara dalam wujud utuh, tinggi, berapi, dengan tongkat tulang di tangan. Di belakangnya, ribuan arwah berlutut memuja. "Lihatlah Raka, ini murka yang leluhurmu ciptakan. Mereka bakar aku hidup-hidup, bilang aku iblis. Padahal akulah penjaga bumi ini. Sekarang, kau harus jadi penggantiku." Raka menolak. "Aku nggak mau." Ki Angkara tertawa keras. "Darahmu udah nyatu dengan tanah. Kau nggak bisa lari. Kalau kau mati di sini, dunia di atas bakal ikut mati." Sinta berteriak dari jauhan, suaranya menggema di antara kabut darah. "Raka, lawan dia!" Raka menatap tangannya sendiri dan melihat urat-urat hitam mulai menjalar. Ia mengingat ibunya, rumah masa kecilnya, suara gamelan di kejauhan. Ia menutup mata dan berbisik doa yang pernah diajarkan Mbah Sarni waktu kecil. "Aku, ora bakal dadi penjaga murka. Aku bakal nutup lemah iki, nganggo nyawaku." Tubuhnya mulai bersinar, cahaya putih muncul dari dadanya, menerangi kegelapan. Ki Angkara menjerit, suaranya menggemetarkan udara. Arwah-arwah di sekeliling ikut terbakar, kabut berubah jadi abu. Di dunia atas, Sinta yang terlempar dari pusaran melihat batu besar itu retak total, lalu meledak menyemburkan cahaya ke langit. Gamelan berhenti mendadak, hujan darah pun lenyap. Sinta jatuh tersungkur, menangis memanggil nama Raka. Tapi di tempat Raka berdiri, hanya tersisa tanah hangus dan kalung perak segitiga yang berkilau samar di bawah sinar bulan. Kabut mulai memudar dan suara perempuan tua dari arah sungai terdengar lagi. Lembut tapi penuh makna. "Lemah wis tenang, tapi murko durung ilang." Sinta memungut kalung itu, menatapnya lama. Di dalam logamnya yang pudar, ia melihat pantulan wajah Raka. Tersenyum, tapi matanya merah. 3 bulan sudah berlalu sejak malam itu. Desa Gentasari kembali tenang. Tak ada lagi suara gamelan, tak ada kabut merah, dan tak ada tanda-tanda kehidupan aneh seperti sebelumnya. Penduduk yang sempat mengungsi mulai kembali. Jalanan mulai dibersihkan, sawah ditanami lagi, dan di tanah lapang bekas batu besar itu kini berdiri papan proyek bertuliskan Pembangunan Resort Spiritualitas Alam Gentasari segera dibuka.
Di antara pekerja yang memeriksa lokasi setiap pagi, ada seorang perempuan muda yang berdiri di tepi sungai, menatap aliran air yang kini jernih. Itu Sinta. Ia tidak lagi membawa kamera, tidak lagi tertawa seperti dulu. Wajahnya terlihat pucat, mata cekung. Ia sering berbicara sendiri, tapi bukan karena gila, karena di setiap aliran air, ia masih mendengar suara yang sama. Raka. Ia menutup telinganya setiap kali suara itu datang, tapi bisikan itu selalu kembali, kadang dari arah angin, kadang dari bayangan pepohonan. Pak Wiryo sudah tiada. Setelah malam itu, ia ditemukan meninggal di rumahnya, duduk bersila menghadap timur dengan mata terbuka lebar, seperti masih berdoa. Wulan dan Anton tidak pernah ditemukan. Hanya Sinta yang tersisa dari malam panjang itu. Dan sebagian warga bilang, dia orang yang dibekas murka, orang yang disisakan agar dunia tahu bahwa tanah Gentasari tidak bisa disentuh manusia sembarangan. Namun dunia modern tak percaya kutukan. Uang dan proyek lebih kuat dari kepercayaan lama. Para kontraktor datang membawa alat berat, menggali tanah yang sama yang dulu dikubur darah dan doa. Sinta tak bisa berbuat banyak. Ia hanya melihat dari kejauhan, membawa secarik buku catatan lusuh yang dulu ia tulis malam sebelum murka bangkit. Sore itu hujan turun perlahan. Sinta duduk di tanggul sungai sambil menatap air yang mulai keruh. Di sebelahnya, seorang pria parubaya yang baru datang dari kota berdiri. Ia mengenalkan diri sebagai Pak Bram, pengawas proyek baru. Tempat ini tenang ya, katanya sambil tersenyum. Sinta mengangguk pelan. Tenang di luar, Pak, tapi nggak di dalam. Kamu percaya mitos ya? Saya juga udah dengar cerita soal Ki Angkara, tapi semua cuma legenda. Sekarang teknologi udah maju. Kalau memang ada arwah, pasti udah ketangkap sensor alat kita. Sinta hanya menatap kosong ke arah sungai. Kalau yang bangkit bukan arwah, tapi sesuatu yang lahir dari dosa manusia, alat Bapak nggak bakal bisa nangkep. Pak Bram terdiam. Ia mengira Sinta hanya trauma, jadi ia pergi meninggalkan Sinta sendirian di tepi sungai. Malam itu suara pertama terdengar lagi. Bukan gamelan, tapi suara tanah bergeser seperti sesuatu yang bergerak di bawah bumi. Lalu bau belerang muncul di udara. Para pekerja yang berjaga mulai gelisah. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Denny, melihat sesuatu aneh di dasar galian proyek. Air rembesan dari tanah berwarna merah kehitaman. Ia menyalakan senter dan di bawah sinar itu terlihat sesuatu seperti ukiran wajah manusia di dinding tanah. Wajah itu mirip sekali dengan batu segel lama yang dulu hilang. Denny memanggil teman-temannya, tapi sebelum sempat bicara, tanah di bawah kakinya ambles. Ia jatuh ke dalam lubang gelap dan tak muncul lagi. Pagi harinya, hanya helm proyeknya yang ditemukan, penuh lumpur dan darah kering. Sinta tahu Murka belum pergi. Ia mendatangi lokasi proyek dan memperingatkan para pekerja untuk berhenti menggali. Tapi mereka menertawakannya. Salah satu dari mereka bahkan bilang, kalau benar ada setan di sini, biar sekalian bantuin gali tanah. Sinta menatapnya tanpa ekspresi. Kamu nggak tahu apa yang kamu panggil. Malam berikutnya, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar berkali-kali, membuat langit seperti terbakar. Dari galian besar di tengah proyek muncul kabut merah, lalu suara seperti gong yang dipukul dari dalam tanah. Para pekerja panik, berlarian ke segala arah, tapi satu persatu lampu sorot padam. Sinta datang dengan payung, tubuhnya gemetar tapi matanya tajam. Ia tahu suara itu, ia tahu arti gong itu. Ia berdiri di tepi galian, berteriak menantang angin. Raka, kalau kamu masih ada di sana, jangan biarkan mereka bangkitin dia lagi. Petir menyambar tepat di belakangnya. Dari dasar galian sesuatu muncul perlahan. Bukan batu, tapi tubuh manusia yang tertimbun tanah. Tubuh itu mengenakan pakaian yang sudah sobek-sobek. Rambutnya panjang, wajahnya tertutup lumpur. Saat hujan membasah wajah itu, Sinta tertegun. Itu wajah Raka, tapi matanya bukan mata manusia. Mata itu hitam dan bersinar merah di tengahnya. Raka, bisik Sinta pelan. Sosok itu menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Suaranya berat, bergema seperti dari dua dunia. Aku janji nutup Murka, tapi ternyata Murka itu bukan dari dia, tapi dari kita, dari manusia yang rakus. Tanah di sekitarnya bergetar hebat. Dari bawah tanah muncul asap pekat bercampur darah. Di antara kabut itu samar-samar tampak bayangan besar dengan wajah Ki Angkara. Tapi kali ini, wajah itu tampak tenang, seolah bukan dia yang mengamuk.
Sinta menatap Raka dengan air mata mengalir. Kamu bukan Raka lagi. Aku Raka, tapi aku juga murka. Ia mengangkat tangannya dan dari tanah muncul akar-akar hitam menjalar ke arah alat berat dan tiang besi proyek. Semua benda logam bergetar, berkarat, lalu meledak satu persatu. Para pekerja menjerit, berlarian, tapi tanah menelan mereka satu-satu. Sinta berusaha mendekat, tapi setiap langkah membuat tanah di bawahnya retak. Raka, dengar aku. Kamu bukan mereka, kamu masih manusia. Raka menatapnya dengan mata bergetar, seperti menahan dua jiwa di dalam tubuh yang sama. Kalau manusia artinya ngerusak bumi, mungkin aku nggak mau jadi manusia lagi. Petir menyambar tepat di atas mereka. Tanah meledak, menyemburkan api dari dalam bumi. Dari ledakan itu, muncul bayangan raksasa, bentuk Ki Angkara yang utuh. Tapi kali ini bukan hanya arwah, melainkan gabungan dari tanah, akar, dan api. Sosok itu menatap langit, berteriak, dan setiap kali ia berteriak, tanah retak makin dalam. Sinta terjatuh menutupi wajahnya. Raka mendekat, menatap sosok raksasa itu, lalu menatap dirinya sendiri. Ia akhirnya paham, murka tidak pernah bisa dimusnahkan, hanya bisa dipindahkan. Ia memeluk Sinta dan berbisik di telinganya. Maaf, aku harus pergi lagi. Kali ini benar-benar untuk nutup semuanya. Sinta menahan air mata. Jangan, Ra. Jangan tinggalin aku lagi. Raka tersenyum tipis. Kalau suatu hari bumi ini bernafas tenang lagi, berarti aku berhasil. Ia melepaskan pelukan, lalu berjalan ke arah lubang besar yang masih menyala merah. Dari kejauhan terdengar gamelan kembali, kali ini pelan, seperti mengantar kepergian seseorang. Raka melangkah ke dalam lubang itu tanpa ragu, dan begitu tubuhnya tenggelam, cahaya merah langsung berubah menjadi putih menyilaukan. Gamelan berhenti, angin berhenti, waktu seolah berhenti. Beberapa detik kemudian, semua meledak menjadi diam. Hujan berhenti, kabut menghilang, langit kembali biru. Di tanah proyek itu kini hanya tersisa kawah hitam berbentuk lingkaran besar. Di tengahnya, satu bunga melati tumbuh mekar, putih bersih di antara abu. Sinta mendekati bunga itu, berlutut dan mencium tanah di sekitarnya. Ia tahu semuanya sudah berakhir, tapi di dalam hatinya ada rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap melati itu lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Raka." Beberapa bulan kemudian, proyek resort itu dibatalkan. Pemerintah menutup area Gentasari dan menetapkannya sebagai cagar budaya. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga yang tinggal di desa sekitar sering mendengar suara gamelan samar dari arah timur. Iramanya lembut, tapi di akhir tabuhan selalu ada satu dentingan gong panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Sinta kini tinggal di kota, bekerja sebagai penulis cerita dokumenter. Tapi setiap menulis, ia selalu menulis dengan tinta merah. Ia bilang, supaya Raka bisa baca dari tempatnya. Suatu malam, ia duduk di depan laptop menatap layar kosong. Di luar jendela, hujan turun pelan. Ia menulis kalimat pertama untuk buku barunya. Murka bukan kutukan. Murka adalah cermin bagi hati manusia. Dan selama manusia masih rakus, Angkara tidak akan pernah mati. Angin berhembus lembut dari jendela yang terbuka sedikit. Di layar laptopnya, huruf-huruf itu tiba-tiba berubah sendiri. Tulisan itu kini berbunyi, "Aku belum mati, Sin. Aku cuma jaga dari dalam." Sinta menatap layar dengan mata membesar. Listrik padam seketika. Dalam gelap, terdengar satu suara lembut dari belakangnya. "Wiswayai."